Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi hari Senin tentang vektor. Hari ini saya akan menjelaskan operasi matematika pada vektor dan skalar. Oke, bisa dilihat pada tabel ini, secara umum operasi skalar itu terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan, dan perakaran. Sedangkan operasi vektor itu ada 4. Pertama adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian titik, dot product, dan yang terakhir adalah perkalian silang, cross product. Nah, kita bisa menggunakan dua cara yang seperti kita lakukan ketika merepresentasikan vektor. Pertama dengan cara geometris, artinya vektor tersebut harus digambarkan, kedua vektor. Dan yang kedua adalah cara analitis. Artinya kita tidak perlu digambar dua vektor yang akan kita jumlahkan, kurangkan, atau perkalikan. Itu hanya cukup dengan dinyatakan dengan notasi vektor. Satuan dalam sistem koordinat. Bisa kartesian, bola, atau yang lainnya. Oke. Yang pertama, sifat dari operasi vektor. Pertama, di sini ada vektor A yang arahnya ke sana. Ini vektor B, di sini digambarkan lebih pendek. Nah, kita bisa lihat jika kita mau menjumlahkan dua vektor ini, A dan B, bisa dilihat di sini, kita geser B ke ujung panah dari A ini. Kita geser ke sini, sehingga kita peroleh seperti ini, AB, terus habis itu lanjut dari ujung panah ini, dari ini ekor sampai ke ujung panah sini. Nah, dari sini ke sini, ini merupakan adalah penjumlahan vektor A dan B yang dinotasikan sebagai C. Kita juga bisa menuliskan dengan dengan cara yang satu lagi, yaitu B-nya kita geser ke bawah sini. Kita bisa geser sini. Ini dituliskan sebagai B plus A. Ketika mau menjumlahkan B plus A, ini kita bisa lihat, kita mulai dari B-nya dulu, geser ke sini, terus dilanjutkan oleh vektor A. Nah, yang ini adalah C. Yang C adalah B plus A. Nah, dari sini kita bisa lihat panjangnya vektor dan arah vektor C, B plus A ataupun A plus B itu sama. Jadi bisa dikatakan seperti ini. Kedua C yang dari sini itu ini, C yang ini ke sini. Bisa dilihat arahnya sama, panjangnya sama atau besarnya sama, sehingga operasi vektor itu C A plus B sama dengan B plus A, atau yang dikenal dengan sifat komutatif. Nah, sifat vektor yang selanjutnya adalah, kita lihat, asumsikan dulu ada 3 vektor. Ini ada vektor A ke arah sini. Selanjutnya ada vektor B yang arahnya ke sini. Vektor C ke arah sana. Oke. Nah, jika kita mau menjumlahkan 3 vektor ini, seperti yang saya sebut di slide sebelumnya, kita gambarkan yang dari A dulu. Ini A sini. Terus kita lanjutkan yang B ini digeser, dari ini geser ke ujung dari A. Ekor dari B ini kita taruh di ujung panah dari A sini. Oke, nah selanjutnya yang ekor dari C kita taruh di ujung panah vektor B. Seperti ini. Nah, sehingga kita peroleh vektor D seperti ini. Bisa juga kita bisa menambahkan BC dulu, baru kita tambah D seperti ini. Kita tuliskan vektor B itu seperti ini, yang arahnya ke sini. Terus kita hubungkan ekor vektor C, yang ini ujung panahnya,
Terus dari ekor panah vektor A kita lanjutkan ke sini sehingga kita peroleh yang vektor D. Nah, panjang dan arah dari vektor D ini juga sama, bisa dilihat di sini. Nah, sehingga bisa dituliskan seperti ini. D A di vektor A ditambah vektor B itu sama dengan plus C. Atau yang kedua, kita tambahkan dulu, yang tadi kan kita tambahkan BC-nya dulu, baru kita tambahkan A. Nah, sifat ternyata D-nya ini, nah ternyata diperoleh bahwa A plus B dulu, dilanjut ditambah C, itu sama dengan B plus C dulu ditambah A. Nah, ini yang dikenal dengan sifat asosiatif. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang vektor penjumlahan. Misalnya diketahui vektor A dengan panjang A, panjangnya A, sedangkan vektor B dengan panjang B kecil, ini maaf saya bilang ini A kecil. Nah, di sini digambarkan untuk vektor A dengan warna biru, vektor B yang warna merah, vektor B dengan besarnya yang B kecil ini, seperti ini. Nah, kita ingin tahu berapa resultan atau panjang A plus B, atau yang dikenal atau bisa kita tuliskan hanya R di sini, vektor R. Nah, kita tuliskan, gambarkan seperti ini. Kita hubungkan antara ekor dari masing-masing vektor, ini yang vektor B, yang ini vektor A, dia membentuk sudut theta ini. Nah, sudut theta ini adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Kita lanjutkan kembali. Ini adalah vektor A yang punya panjang A kecil, sedangkan yang ini adalah vektor B yang warna hijau adalah mempunyai panjang B kecil, dan ini adalah hasil penjumlahan vektor R. Nah, kita ingin tahu berapa panjang dari vektor ini. Nah, saya sudah tuliskan di sini, misalnya asumsikan saja di sini sebagai O. Terus di sini kita terus sebagai P. Di sini sebagai Q. Nah, maka secara Pitagoras, kita bisa menghitung nilai R atau OQ. Sama di akar sama dengan OP kuadrat ditambah PQ kuadrat. Nah, OP sendiri adalah B ditambah A cos theta. Nah, bisa dilihat di sini. Sedangkan PQ besarnya A sin theta. Jadi, kita bisa menuliskan seperti ini. Besarnya R, OQ sendiri itu sama dengan R. Nah, yang ini sendiri, sehingga kita bisa jabarkan lagi, ini jadi B kuadrat plus 2AB cos theta. Jadi, besarnya R itu akan sama dengan persamaan yang ini. Oke. Nah, bagaimana kalau tadi kan kita secara penggambaran, cara menghitungnya menggunakan gambar. Nah, kalau tanpa menggambar, kita tuliskan saja vektor A itu terdiri dari AX, besarnya di sumbu X yang ke arah I, dan besarnya AY ke arah J atau sumbu Y. Sedangkan B-nya sendiri
B-nya sendiri itu adalah sebesar punya BX yang ke arah sumbu X dan sebesar BY ke arah sumbu X, atau di sini J satuan vektor topi ini. Ini karena cuma 2 dimensi, nggak ada K-nya jadi 0. Nah, untuk penjumlahan, kita jumlahkan saja yang searah, misalnya A plus B, kita ambil yang arahnya sama, yang AX plus BX jadinya I topi ke arah I, sehingga yang AY itu sama dengan BY ke arah J topi. Nah, untuk menghitung besarnya, kita tinggal menggunakan persamaan Pythagoras lagi. Ini R-nya itu sama dengan ini nilai ini diabsolutkan, jadi dikuadratkan, ini plus sama dengan AY plus BY dikuadratkan juga. Ini juga sesuai dengan teori Pythagoras. Nah, sedangkan untuk sudut AB, berapa besarnya sudut di sini theta atau apapun, itu sama dengan AY plus BY dibagi AX plus BY. Jadi komponen yang ke arah sumbu Y dibagi yang ke arah sumbu X. Oke, kita lanjutkan dengan proses operasi vektor pengurangan. Sama seperti sebelumnya, kita asumsikan vektor A dengan panjang A dan vektor B dengan panjang B kecil, yang ini A kecil. Dengan yang warna biru ini arahnya ke sana, ini yang vektor B arahnya ke sana. Nah, kalau mau tahu selisih dari A dan B ini, atau R atau apapun, kita tinggal geser saja, kita ubah aja arah dari vektor B. Yang misalnya ke sana positif, ke kanan positif, berarti yang ke kiri negatif. Seperti ini. Nah, dia sebenarnya membentuk sudut tersentuh alfa. Nah, untuk yang theta ini kita asumsikan dia adalah sudut terkecil, yang sudut dibentuk terhadap sumbu X. Nah, kita buat segitiga dulu. Nah, ini kan kita mau selisihnya, kita lanjut dari gambar sebelumnya, berarti ini seharusnya kita ganti minus ya. Ganti minus. Terus karena arahnya ini juga kita asumsikan yang ke biru, yang hijau ini, warna hijau ini. Yang biru ini adalah yang vektor A positif, yang ini yang hijau vektor B negatif. Nah, karena yang seperti sebelumnya, sudut yang terhadap sumbu X-nya itu sebesar theta, nah maka yang di sini juga setara, di sini juga besarnya sama dengan theta. Nah, karena yang garis putus-putus ini adalah sebesar A, otomatis yang hitam ini menggunakan hukum Pythagoras, yang putus-putus hitam ini sama dengan A sin theta. Nah, untuk yang garis sebesar ini, itu sebesar A cos theta. Nah, yang pendek ini, hijau pendek ini, diasumsikan sebagai X. Nah, sedangkan yang hijau semuanya, yang vektor B tadi, kita udah asumsikan sebagai B kecil. Nah, kan gini, yang merah ini membentuk segitiga, ini segitiga siku-siku. Ini, sini, misalnya, kita asumsikan saja biar nggak bingung. Ini O, P, Q. Nah, berarti kan besarnya ini ya ini saya coret aja, ini biar ini selisihnya S saja. Nah, berarti S itu sama dengan OP sama dengan akar ini sama dengan PQ kuadrat plus
Oke kuadrat. Nah, yang oke kuadrat itu kan sama dengan X di sini. Nah, yang PQ-nya itu sama dengan A sin theta. Nah, X-nya itu sendiri bisa kita ganti. X itu adalah selisih B minus A cos theta. Nah, sehingga kita masukkan X-nya itu sama dengan ini. Dan ini sama dengan sin kuadrat. Nah, kalau kita jabarkan lebih lanjut, misalnya di sini aja. Kan sama dengan B min A cos theta. Kuadrat terus dipluskan A kuadrat sin theta kuadrat. Oke, kalau nggak cukup kita lanjutkan ke bawah sini. Kita tulis lagi S. Kita tulis akarnya panjang dulu. Jadi kan sama dengan B kuadrat min 2AB cos theta plus A kuadrat cos kuadrat theta plus A kuadrat sin kuadrat theta. Nah, yang A sin kuadrat plus cos kuadrat, nah ini kan bisa digabung, nanti cos kuadrat plus sin kuadrat itu kan sama dengan 1. Akhirnya kita peroleh persamaan ini. Yang ini, kalau kita jabarkan lebih lanjut lagi sama dengan A kuadrat plus B kuadrat minus 2AB cos theta. Nah, secara umum, jika ada dua vektor yang membentuk sudut theta, theta adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh vektor A atau B. Nah, kalau ingin menghitung penjumlahan antara dua vektor tersebut, kita tuliskan seperti ini. R-nya R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta. Nah, sedangkan yang selisih dari vektor A dan B itu sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat minus 2AB cos theta. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada operasi perkalian titik. Untuk perkalian ada dua semacam. Pertama adalah perkalian titik dan perkalian cross, perkalian silang. Nah, kita mulai dulu. Misal diketahui ya, sama seperti sebelumnya, vektor A dengan panjang A kecil, vektor B dengan panjang B kecil. Ini seperti ini, B-nya ini arahnya seperti ini. Nah, perlu dipahami bahwa perkalian dot vektor dengan vektor akan menghasilkan skalar.
Oke, dan theta adalah sudut yang terkecil yang ini, seperti ini. Theta adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Nah, untuk perkalian titik, itu seperti ini. Ini ada vektor A yang warna biru. Yang warna merah adalah vektor B. Nah, kita proyeksikan besarnya ini terhadap ini. Nah, kita menggunakan hukum Pythagoras. Ini bahwa yang bawah ini diketahui A cos theta. Nah, perkalian vektor A dot vektor B itu akan sama dengan A kali B. Nah, sehingga besaran yang diperoleh dari perkalian dot, vektor dot itu adalah skalar. Dia jadi tidak punya arah. Seperti ini. Itu secara, maaf nih saya lupa menyebutkan ini kalau menggunakan cara geometri. Nah, selanjutnya bagaimana kalau cara analitik? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, vektor untuk secara analitik dapat dijelaskan seperti ini bentuknya. Vektor A, AX, I plus AY, J, B, vektor B sama dengan BX, yang I plus BY, J. Nah, perkalian dot tinggal gini aja, kita kurung, ini masukkan sini, semua dikurung di tanda titik. Nah, ini seperti perkalian perkalian silang seperti biasa. Artinya kita kalikan ini dulu, terus yang bagian ini kalikan yang sini, terus kalau sudah selesai, ini kalikan sini, terus ini kalikan sini. Nah, karena seperti yang ini dikalikan ini kan sama dengan AX plus BX. Nah, sedangkan dia kan punya vektor satuan masing-masing. Nah, vektor satuan I kalikan I, selanjutnya ini AX BX, yang ini I kalikan vektor satuan I dikalikan vektor satuan J, dan ya seterusnya bla bla bla. Nah, dengan menerapkan bahwa karena ini perkalian dot ini vektor yang sebelumnya kita tahu bahwa A dot B kalikan AB itu sama dengan cos theta. Nah, kan kita tahu besarnya vektor satuan itu 1, dan juga ini besarnya juga 1, dan sudut yang dibentuk antara vektor I satuan dengan vektor I satuan yang lain itu sama dengan 0. Dan karena cos 0 sama dengan 1, maka hasilnya 1. Nah, sedangkan yang IJ itu akan sama dengan JI. Nah, dia I kalikan besarnya 1, J-nya ini juga 1. Nah, sudut yang dibentuk antara vektor satuan I yang I kan yang di mata kuliah sebelumnya sudah saya sampaikan I ke arah X, sedangkan saya coba gambarkan lagi di sini biar lebih mudah lagi. Ini X, ini harusnya tegak lurus ya, gambarnya jelek. Ini yang vektor satuan I topi, yang ke sana J topi. Nah, ini kan tegak lurus. Keduanya ini tegak lurus. Nah, kalau I sama I kan searah, jadinya sudutnya 0. Sedangkan yang ini kan tegak lurus, jadi sudutnya 90 derajat. Nah, cos 90 derajat kita tahu sendiri bahwa besarnya itu sama dengan 0, sehingga hasilnya 0. Nah, sehingga perkalian dot antara A dan B itu sama dengan perkalian komponen vektor A di AX dikalikan dengan BX-nya. Nah, plus
komponen AY dikalikan komponen B-nya. Nah, sama seperti sebelumnya, hasilnya adalah skalar. Jadi perkalian dapat disimpulkan bahwa perkalian vektor dot yang perkalian titik atau dot ini akan menghasilkan besaran skalar. Nah, yang terakhir adalah operasi vektor perkalian silang. Sama seperti sebelumnya, ini adalah vektor A dengan base panjangnya A. Ini vektor B warna merah yang panjangnya B kecil. Bagaimana perkalian silangnya atau cross productnya? Ingat bahwa ini theta adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Oke, melanjutkan operasi vektor yang sekarang kita akan berbicara tentang perkalian silang dengan cara geometri. Hasil perkalian silang antara dua vektor selalu mempunyai arah tegak lurus dengan vektor pengalinya searah yang tegak lurus bidang normal. Ini maksudnya bidang normal yang ke arah atas atau minus nanti ini persatuan, nanti saya akan jelaskan sesuai dengan arah putaran skrup menghasilkan besaran vektor. Baik, perkalian dua vektor ini sebelumnya kan kita sudah bicara bahwa perkalian dot product dari dua vektor adalah skalar, tapi jika perkalian antara dikalikan dengan cross, dia akan tetap menghasilkan vektor. Nah, di sini dituliskan vektor B cross vektor A itu sama dengan AB sin theta. Ini vektor satuan bidang normal, dia tegak lurus terhadap meja horizontal ini. Ini meja horizontalnya yang persegi abu-abu ini. Nah, di sini ada vektor A yang warna biru besarnya A dan vektor B warna merah besarnya B kecil. Nah, ketika dia membentuk sudut theta ini, nah arah vektor itu vektor yang ini hasilnya kita asumsikan aja ini C gitu ya. Asumsikan saja ini C sebagai C. Dia putarannya berlawanan arah jarum jam. Seperti ini, skrupnya ke arah sini. Jadi dia ke atas. Searah dengan bidang normal ini. Ke arah atas sana. Nah, sebaliknya, A cross B, tetap perkaliannya AB sin theta, namun arahnya itu berlawanan, dia ke arah bawah, searah jarum jam. Dan dia ke arah bawah sini. Hasilnya C. Vektor C itu ke arah bawah. Vektornya ke arah bawah dan besarnya itu sama dengan AB sin theta. Seperti itu, dengan arahnya ke arah bawah. Untuk besarnya A kali B itu sama, besarnya itu AB sin theta. B kali cross A itu besarnya akan sama dengan AB sin theta, namun arahnya ke atas. Nah, yang A cross B itu besarnya AB sin theta, dia namun arahnya ke bawah dan searah jarum jam. Nah, itu kalau kita lihat secara geometri. Nah, kalau kita hitung menggunakan secara analitis, nah, ini untuk vektor yang 3 dimensi. 3 dimensi artinya ada yang di sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ini besarnya AX, I, AIJ, AZ, K. Persatuan K. Ini vektor B, BX, I vektor I, BY ke arah vektor dengan vektor satuan J ke arah Y, BZ-nya. Nah,
Nah, kita tuliskan aja vektor cross dari A kali B cross B itu bisa dituliskan seperti ini. I, J, K, AX, AY, AZ. Dan ini bagian yang ini X, BY, BZ. Nah, besarnya itu bisa dilihat besarnya seperti ini. Sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Untuk latihan soal, nanti akan saya share video yang terpisah. Dulu.